Oke, jadi sekitar 4 bulan yang lalu, gue ada sempat nyobain monitor dari BenQ yang emang dibikin khusus buat user MacBook. Dan salah satu fitur yang paling gue suka dari monitor itu adalah fitur display pilotnya, dimana kita bisa akses OSD dari monitornya lewat aplikasi, dan alhasil gue bisa coba bikin setup hybrid PC dan MacBook gue pakai satu monitor itu aja cuy. Nah, cuman kan monitor itu tuh emang dibikin khusus buat kerja aja ya, karena secara refresh rate-nya masih cuma 60 Hz. Sedangkan gue penikmat monitor yang refresh rate-nya tinggi gitu. Tapi pas bikin video itu gue jadi ada ide. Kenapa nggak gue coba aja bikin setup hybrid PC dan MacBook gue dengan monitor yang gue punya sekarang. Dan setelah ngulik-ngulik dan milih-milih barang-barang yang emang kayaknya tuh bakal cocok buat bikin setup hybrid ini, akhirnya jadi juga cuy. Setup yang bikin gue bisa kerja dan aktivitas di 2 OS sekaligus. Jadi caranya gini. Yang pertama, gue analisa dulu, kira-kira tuh perkabelannya bakalan kayak gimana. Karena MacBook gue itu MacBook Air M4, yang notabene-nya agak miskin USB port gitu kan. Jadi gue harus mikir tuh, USB hub yang kayak gimana sih yang kira-kira bakal gue butuhin supaya peripheral dan device-device yang gue pakai buat 2 OS ini tuh nggak perlu gue cabut colok lagi dongle atau kabelnya. Dan ternyata gue nemuin kuncinya coy. Ini nih, USB hub switcher yang bisa kita pakai buat 2 PC sekaligus, atau in this case, PC gua dan laptop gua sekaligus. Jadi premisnya gua bisa colok dongle-dongle dari peripheral gua ke satu hub ini, dan nanti bakal bisa dipakai sama laptop atau PC gua tanpa harus gonta-ganti mode koneksi. Di sini gua pakai yang dari brand On10, dia USB hub switcher yang ada 2 port sumber sekaligus, jadi bisa dicolokin 2 source device kayak PC dan laptop gua gitu ya. Dan dia ada total 3 port USB-A dan 2 port USB-C buat device-device yang bakalan kita colok ke USB hub penghubung antar 2 PC ini. Oke, USB hub ini kan udah nyelesain satu masalah, tapi masih ada masalah lain lagi nih, yaitu gimana cara gua konekin 2 device ini ke monitor yang sama sambil tetap bisa satu, konekin USB hub switcher ini ke 2 device gua sekaligus, 2, kabel management aman, dan 3, sambil bisa ngecas laptop gua walaupun monitor gua yang lagi gua pakai sekarang ini nggak ada port PD-nya sama sekali. Untungnya kan monitor gua itu ada port DP sama HDMI dan bisa switch input juga lewat OSD-nya, dan karena PC gua udah connect via DP, gua tinggal connect laptop gua pakai kabel HDMI aja. Tapi masalahnya, laptop gua nggak ada port HDMI-nya. Awalnya gua mikir, ya udah pasang USB hub yang ada HDMI-nya, terus colok HDMI-nya ke situ. Tapi balik lagi, gue pengen setup ini tuh kabelnya nggak amburadul, sedangkan USB hub yang biasanya ada port HDMI-nya tuh kabelnya pendek-pendek dan jadinya kayak pasti ngatung gitu di laptop gue. Apalagi laptop gue bakal dalam kondisi ketutup dan berdiri gitu pakai laptop stand yang vertikal. Ternyata solusinya simple cuy. Tinggal pakai kabel USB-C to HDMI aja. Kebetulan On10 juga ada kabel USB-C to HDMI. Jadinya gue pakai ini dan jadinya gue bisa colok 2 source device ini ke monitor utama gue. Dan jadinya pas banget. Laptop gue cuma ada 2 port USB-C dan dua-duanya kepake dengan pas cuy. Kebetulan MacBook Air M4 ini chargernya juga udah pakai yang MagSafe. Jadi walaupun port USB-C-nya itu penuh, gue tetap bisa sambil ngecas. Dan sisanya ya tinggal kabel management aja. Di sini seperti biasa, gue pakai underdesk cable tray buat rapihin kabel di bawah meja dan pakai cable sleeve sama velcro strips buat ngerapihin kabel-kabel yang menjuntai di belakang meja. Nah, enaknya setup hybrid yang gue punya ini, gue jadi nggak stuck pakai mode Bluetooth dari mouse sama keyboard gue, terutama karena si USB hub switcher ini ya. Jadi sebenarnya di setup hybrid ini tuh gue jadi bisa gitu pakai keyboard atau mouse apapun yang gue mau. Tinggal colok aja dongle atau kabelnya ke USB hub switcher dan pencet tombol switch aja sesuai device yang lagi gue pakai. Paling ya pastiin aja keyboard sama mouse-nya itu udah kompatibel sama macOS. In this case, gue pakai Wacom Nat 65 yang emang ada Mac mode, sama mouse-nya itu pakai Keychron M6 yang udah pernah gue bahas juga sebelumnya. Plus, karena ini setup hybrid, jadinya gue tetap bisa pakai aksesoris-aksesoris setup yang udah ada nih di setup gue. Kayak misalnya webcam, light bar, soundbar, itu semua koneknya ke PC gue.
Jadi gue kayak nggak perlu colok terlalu banyak device ke MacBook gue. Ya ibaratnya tinggal colok mouse, keyboard, sama sewaktu-waktu mungkin headset gitu kalau misalnya gue perlu monitoring hasil editan video. Dan mungkin ini juga bisa jadi info tambahan buat kalian yang pengen bikin setup hybrid macOS sama Windows kayak yang gue bikin di sini. MacBook ini ada mode yang namanya clamshell mode, dimana kita bisa pakai MacBooknya jadi kayak mini PC gitu sambil dia itu ketutup. Tapi emang syaratnya itu kalian harus colok mouse dan keyboard eksternal sama harus sambil dicas juga. Kebetulan di sini semua kondisi itu udah terpenuhi, jadi gue bisa pakai clamshell mode-nya dan jadinya setupnya kelihatan lebih clean aja gitu. Nah, sebenarnya setup hybrid Windows sama macOS kayak gini tuh gampang bikinnya dan banyak juga gitu caranya. Kayak sesimpel kalian pakai monitor BenQ yang kemarin gue review tuh bisa gitu dan jauh lebih gampang. Tapi gue rasa kayaknya yang gue bikin di sini tuh versi lebih budget friendly-nya kali ya. Karena jatuhnya yang perlu kalian beli cuma stand laptop kalau kalian pakai MacBook, USB hub, sama kabel aja. Monitornya tetap bisa pakai monitor yang kalian lagi pakai sekarang. Dan jadinya secara cable management setup juga nggak perlu berubah terlalu jauh. Karena gue juga tahu ngebongkar pasang cable management yang selama ini udah kalian bikin sedemikian rupa tuh kayak mager banget, Pak. Dan alasan gue bikin setup hybrid kayak gini sebenarnya karena enak aja sih. Jujur gue akhir-akhir ini lebih suka kerja pakai MacBook gue, tapi gue tetap butuh power dari PC gue nih, entah buat render video atau buat main game. Hehe, sebenarnya ada satu alasan lagi sih, yaitu gue baru aja abis beli MacBook Pro M1 Pro buat editor gue, karena ternyata kalau oper-operan project DaVinci antar Mac sama Windows tuh nggak tahu kenapa kayak amburadul gitu cuy. Jadi sekarang kan enak ya, editor gue itu ngeditnya pakai M1 Pro dan gue bisa nge-preview atau nge-review hasil kerjaan dia pakai MacBook Air M4 gue. Tenang aja, soal MacBook Pro M1 Pro-nya itu bakal gue bahas juga di video lain. Jadi jangan lupa subscribe supaya kalian nggak kelewatan videonya. Oke, paling segitu dulu aja untuk video cara gue bikin setup hybrid Windows dan Mac OS ini ya. Coba komen di bawah kalau misalnya kalian pengen gue bikin setup-setup Mac yang versi lain juga. Karena emang jujur aja, ngulik setup Mac tuh lumayan seru juga sih. Dan pasti kalian juga sekarang udah banyak yang jadi user Mac kan. Untuk link pembelian dari semua barang yang gue bahas di video ini tuh udah gue taruh semua di deskripsi di bawah. Dan pastinya semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Like kalau kalian suka videonya, dislike kalau nggak suka, dan jangan lupa untuk subscribe supaya kalian nggak kelewatan video gue yang selanjutnya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. It's me, Tommy, and as always, peace out.